Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Lur, Alfata Jaya Motor hadir lagi. Lur, ini kita lagi ada edisi di IKN Ibu Kota Nusantara. Ini kita lagi ada di daerah pekerja konstruksi. Pekerja konstruksi di IKN ini lumayan terjamin ya Lur. Ini mereka juga disediakan. Itu yang teman-teman lihat, ini bangunan-bangunan besar ini itu adalah rusun-rusun tempat pekerja para IKN-nya, pekerja IKN. Jadi ada banyak site blok-blok tempat mereka tinggal. Nah, salah satunya yang seperti ini. Ini tadi saya ngelihat di papan namanya itu rumah pekerja konstruksi site A. Ini memang bukan di area inti IKN ya, tapi area di mana beberapa akses kelas tidak terlalu ketat lah, screening masuknya tidak terlalu ketat. Kita beruntung karena kita lagi ada sedikit kegiatan di sini bisa masuk. Nah, jadi karena tempatnya ini jauh, jadi supaya pekerja itu juga terpenuhi kebutuhannya. Di sini juga ada ATM, ada Kimia Farma, di bawah tuh banyak kantin-kantin. Nah, Mas Ikam, angkat tangan dulu dong. Nah, itu kita lagi sama. Nah, itu juga ada Kimia Farma. Nah, memang kalau dari jarak keluar ke sini dari pusat keramaian itu kurang lebih sekitar setengah jam. Jadi memang mungkin supaya pekerjanya ini nggak terlalu tidak terlalu bolak-baliknya jauh dari tempat mereka tinggal dengan tempat mereka kerja, itu disediakan tempat-tempat seperti ini. Nih, rumah susunnya ini lumayan layak sih. Saya selama ini juga sering ngelihat itu dari YouTube-nya orang. Setelah ngelihat langsung juga lumayan layak, dan memang akses jalannya masih tanah. Karena yang diutamakan itu adalah konstruksi bangunan di area utama ya. Itu tempat. Ini Lur. Ini lumayan keren loh. Ini tempat mereka belanja. Jadi disediain banyak tempat-tempat seperti itu, dan jadi seperti tempat wisata juga. Walaupun ini bukan area utama. Itu coba kita masuk, itu ada penjagaannya. Nah, memang semua mobil proyek, masya Allah. Kalau kayak gini masa masih nggak dibilang nggak jadi sih IKN pindah, kayaknya udah nggak mungkin deh. Kalau tempat pekerjanya saja semewah ini, bayangin nggak? Tadi sekelebatan sih, bayangin nggak gimana area utamanya gitu loh. Apalagi 17 Agustus nanti. Ini area utamanya saja semewah ini, gimana aslinya ya? Yang di area pekerja seperti ini, area utama itu gimana ya? Itu coba kita masuk yuk ke dalam yuk. Kita ngelihat area apanya ini, belanjanya. Ini ada minimarket, ada bank, ATM sih, bukan bank sebenarnya. Ini banyak tower juga sudah dari pemancar. Jadi semua itu pada benar-benar berlomba-lomba untuk memberikan kehadirannya, menunjukkan kehadirannya di IKN. Itu ada Telkomsel, ada menaranya IM3 yang itu punyanya Axis. Hebat. Jalan masuknya. Setiap hari banyak orang penting Lur. Ini bagian dari rumah konstruksinya. Ini ada TVRI, ada Radio Nusantara, ada kantor PUPR perwakilannya di sini. Ini juga ada masjid. Keren loh ya. Tempat wisata ini. Ini Masjid Al-Ikhwan. Karena areanya cukup besar ya Lur. Jadi ada juga papan-papan nama penanda seperti ini. Biar nggak bingung kali. Ya jelas lah. Ini areanya sebesar ini ratusan hektar. Kalau nggak ada penduduk di sini pasti bahkan banyak yang kesasar ini. Lur, kalau mau lihat lebih dekat rumah pekerjanya. Ini kalau masuk sih bisa ya, cuma tampilannya lebih baik itu kalau jauh seperti ini. Ini banyak sekali rusun-rusun yang seperti ini. Itu di satu blok ini aja ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, nggak bisa dihitung deh, banyak banget. Ini, jadi bisa bayangkan ini baru satu site. Jadi berapa ribu pekerja yang ada di sini? Berapa ribu pekerja? Ini masjid. Setelah masjid ini ada fasilitas-fasilitas umum. Ini ada semacam pujasera khusus untuk pekerja di IKN. Tuh, khusus pekerja.
sampai di sana. Itu bis-bis pekerja juga semua sudah disediakan lengkap ya. Semakin ke sana itu, oh itu, nah ini betul-betul Pujasera lah lur. Ada ATM. Ini kantin Zahaf. Gede banget, lumayan. Kantinnya gede loh lur. Nah, nih. Nah, cukup besar. Tempat nyuci air bersih. Iya, ini ya sangat layak lah untuk daerah yang bukan daerah utama. Ini mah udah keren banget. Nah, semua pekerja memang, hampir tidak ada orang sipil yang ada di sini, semuanya rata-rata pekerja konstruksi dan juga bagian dari kontraktor. Itu ada Grapari, bahkan perwakilan dari Grapari, dan luar biasanya semua itu belakangnya ada tulisan Nusantaranya. Nah, mau apapun ada Nusantaranya. Itu sampai ke sana itu masih bangunan karyawan itu loh, sampai maju jauh ke sana. Coba bayangkan tuh, nih, tampilan dari jauhnya. Nih, jadi yang saya sendiri tuh masih sering bertanya-tanya selama ini, gimana ya karyawan pekerja konstruksi di IKN ini mereka tinggal, semerawutnya seperti apa. Ternyata ketika sudah kita masuk, memang ada berlapis-lapis ya pekerja itu. Ada yang langsung di bawah PUPR, ada yang juga di bawah vendor-vendor, kemudian vendor divendorkan lagi. Dan jadi mungkin itu yang membuat banyak carut-marut administratif dan lain-lainnya. Tapi kalau yang mungkin pekerja-pekerja resmi seperti ini, mereka dibilang ya cukup terjamin, baik itu akses kendaraannya, kemudian sampai fasilitas-fasilitas umum dan tempat tinggalnya cukup terjamin. Mungkin yang tidak terjamin itu rata-rata yang bermasalah itu karena vendor-vendor yang nakal kali, yang ngesup itu lur. Itu ini masjid. Nah, kayak gini loh. Ini dibangun hanya dalam waktu yang singkat. Itu coba lihat teman-teman tuh, lihat konstruksi dari rumah pekerjanya itu. Konstruksinya itu bahkan Habim loh. Habim, dindingnya juga kayaknya nyaman itu. Gitu loh. Oke lur, coba saya mau pindah tempat. Kita buat tempat-tempat yang lain. Nanti mau cari spot yang bisa lihat gedung Garudanya sih. Mudah-mudahan ada akses untuk masuk. Mumpung kita ada jalan untuk sampai ke sini lur. Oke lur, segitu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.